percikan mutiara-mutiara Islami atau Mau'idoh Hasanah dalam bingkai acara Tasyakuran dan Reuni alumni PKPNU Ranting Sukabakti dan dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1444 Hijriah yang dalam hal ini akan diuraikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Muhayyad, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Rumbia, Lampung Tengah. Dumateng panjenenganipun dalam sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala manawabihi salafus salih. Al-Fatihah. Jahi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ahli baitihil kiram syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa suhada'i was salihin wal ulama'il amilin syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Ila hadrati abina sayyidina Adam wa umina sayyidatina Hawa wa ma tanazala bainahuma la yaumiddin syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Ila hadrati Nabilah Hadir alaihi salam, Nabilah Ilyas alaihi salam, wa ila jami'i khulafa'ir rasyidin wa tabi'in wa atba'it tabi'in wa la madhahibil arba'ah wa ila sultani awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa usulihim wa furu'ihim syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ila hadrati jami'i mu'allifi kutubina wa jami'i masyayikhina jami'il mufassirin wa muhaddisin wa nahwiyin wa sufin fuqaha mutakalimin wa ila jami'i awliya'i tis'ah sunan wali songo tanah Jawa wa jami'a awliya ilmi masyarikil ardi la maghribiha khususan aladzina al-madhkurina fi dhikril ghafilin nafa'anallah bi'ulumihim lahumul Fatihah. Sumaila hadrati murabbi arwahina masyayikhina sebagai Ahmad Jajili Uzman wa zawjati Bahnya Radiyah Jajuli wa alaihi maki Hamim Jajili Kusmi Kiai Zainuddin Jajuli ke Munif Jajuli ke Nurul Huda Jajuli ke Fuad Munim Jajuli Bayi Mahfud Sirat punya Lalatil Batirah Jajuli Muhammad Syahina fil Quran sebagai Muhammad Marwan Jiragung Bakar Arwani begitu sebagai Munawir Kelabyak sebagai Mufid Mas'ud Padanaran wa jami'i khufadil Quran nafa'anallah bi'ulumihim wa bi syafa'atihim wa bi karamatihim wa bi barakatihim syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Murabbi arwahina masyayikhina fi nahdlatil ulama sebagai Hasim Asy'ari dari Bidang Jombang bagi Wahab Azbullah sebagai Wahid Azim sebagai Musta'in Ramli Tamim Peturongan Jombang sebagai Bisri Sansuri sebagai Ratan As'ad Situ Bondo sebagai Khalil Bangkalan Madura sebagai Samsuddin Batu Ambar Madura sebagai Manhamdul Karim Lirboyo bagi Ma'ruz Lirboyo bagi Marzuki Lirboyo sebagai Ahmad Siddiq Jember Ahmad Pasuruan sebagai Khatib Samba sebagai Soleh Darat Semarang
sebagai Muhammad Nawai Al-Bantani, sebagai Mundir Nandir, sebagai Kiai Jinatin Mojosari Nganjuk, sebagai Yasim Ritar, sebagai Fatah Majetul Agung, sebagai Mundir Nandir, sebagai Abdul Hamid Kajulan Magelang, sebagai Telhar Watu Congol Gunung Mering wa jami ulama illah ladina fi qaryatil jawi nafanallahu bi'ulumihim lahumul fatihah. Ila syuhadai fi hadzal balad, khusus Insinyur Soekarno, Pangeran Diponegoro, Abdul Sudirman, dan semua para pejuang kita. Lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Al-Fatihah bi hadil qaryah Lampung Raden Intan wa junudihi wa saykhina bi hadil qaryah Bahyai Bustamil Karim, Bahyai Jamaluddin Al-Bustami. Sekaligus kita niat haul beliau pada hari ini sebagai Jaya Ulama, bagi Mat Adnan Ramamuja, bagi Husnan Gufran Metro, bagi Parti Samsuri, sebagai Abdul Akwan, sebagai Zinuddin dan Pekalongan, sebagai Arba'in Bandar Agung, bagi Ta'ala Sadar, sebagai Abdul Halim Bekarai Lampung Timur, sebagai Maksum Sumber Jari, sebagai Mat Sumber Jari, sebagai Ahmad Sotik Al-Mursyid wa Jabara, wa Jami Ulama Illah, khusus tulang bawang. Lahumul Fatihah. Abaina wa ummahatina jujudina wa jaddatina wa jududi jududina wa jaddati jaddatina. Tiang sepah kula panjenengan sedaya, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita, mugi-mugi pinaringan maghfirah saking Gusti Allah dipun tampi sedaya amal saenipun. Lahumul Fatihah. Jamaatina fi hadzal majlis, khususan para guru-guru kita, ulama kita, dan para umarok kita, lebih khusus para pengurus Nahdlatul Ulama. Semoga diberikan amanah, kekuatan, tetap konsis berjuang untuk NU, menghidupkan NU, bukan hidup di dalam NU. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil ma'bud. Assalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mahmud wa ala alihi wa ashabihi addada kulli zaki wa mas'ud. Amma ba'du. Janabal kurma wal fudula ma'asyiral hadirin wal hadirat. Di hadapan para masyayikh, para kiai, para sepuh kasepuhan, wabil khusus akhina al-kabir al-karim panjenenganipun Romo Kiai Haji Hayatuddin, Romo Kiai Juremi, dan para kiai-kiai yang lain yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ingkang kula takzimi. Suryatan Fidiyah Nahdlatul Ulama, Ansor Bansor Muslimat Fatayat Ibnu EPWNU, Pakar Nusa PSHT, semua yang saya cintai, teristimewa pejabat pemerintah dari semua tingkatannya, wabil khusus Bupati kita yang diwakili oleh Kabak Isra, Bapak Kapolres yang diwakili oleh Bapak Kapolsek kita, dan Ramil, Pak Camat, Bapak Kepala Desa, semuanya yang hadir yang saya hormati, DPR kita yang hadir yang saya hormati, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin wa nahdiyat rahimakumullah. Sepindah sesarengan muji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil kita berdoa semoga hujan tidak sampai deras sampai selesai acara.
Ibarakatil Fatihah kepada para wali. Amin Allahumma. Di mana pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam majelis yang mulia, majelis tasyakur alumni PKPNU Tulang Bawang, dikemas haul para masyayikh juga. Semoga pertemuan kita dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan, menjadi sababiah kita selamat dunia, selamat akhirat. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Dua kalinya salawat berserta salamnya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetap tersanjung curahkan kepada baginda Muhammad yang selalu kita nantikan syafaatnya, pertolongannya mulai hari ini sampai kelak di yaumul qiyamah. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Terlebih-lebih kita digolongkan dalam sabda beliau, min thuluthi ummati Muhammadin yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, para kiai, pejabat yang hadir yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita tasyakur li ni'amillah atas suksesnya para kader Nahdlatul Ulama yang mengikuti pendidikan dasar penggerak Nahdlatul Ulama. Kenapa harus disyukuri? Sebab tidak semua orang mau dan mampu mengikuti acara penggemblengan sebagai kader NU. Lah kenapa wajib ikut PKPNU? Karena kita ini semua warga NU, amaliyahnya NU, wadifahnya NU, tapi tidak ngerti NU itu apa. Maka tidak pandang bulu, bahkan kiainya sekalipun harus ikut pendidikan penggemblengan yang telah diwajibkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kalau ngomongkan kiai NU, saya ini NU banget. Tiap hari naik panggung jadwal saya padat, tapi saya juga ikut PKPNU. Bahkan ketika saya ikut PKPNU di Punggul viral. Mungkin Anda juga melihat ketika saya olahraga Jawa Tengah gendut, sikile dengklang, ikut aturan instruktur. Padahal instrukturnya murid saya sendiri, kurang ajar bukan? Jadi bukan berarti Pak Muhayyad nggak tahu NU. Saya ikut aturan. Kenapa? Karena PKPNU itu menurut saya bukan hanya sekedar amanatnya PBNU, tapi itu langsung amanat Hadratul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada kisah hebat ketika PKPNU. Ada seseorang yang sekedar coba-coba ikut PKPNU. Orang tak seneng karo NU tapi jijal pengen melok PKPNU kaya apa. Nyampe sana sakit dan dia tidur di kamar selama 3 hari 3 malam nggak bangun. Setelah bangun dia ikut cium bendera, nangis. Selama tidur itu dia bersama Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Raden Asy'ad Situbondo, Mbah Wahab Hasbullah. Beliau diajak jalan-jalan, didoktrin sendiri oleh Mbah Hasyim. Dingertekne NU iki apa? NU ki piye? NU ini punya andil besar untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Bila nek kiai ngomong rasa PKPNU, aku wis NU kecilik, melok dhisik kiai, melok. Aku kurang kondang piye, melok PKPNU nangis aku isian. Saya kira kalau mau balik di Lampung ini saya termasuk yang paling kondang juga. Di YouTube muka saya sudah menu YouTube, bahkan ada gambarnya macan kok singo barangnya. Tapi saya ikut PKPNU, sadarlah Anda bahwa NU ini butuh pengkaderan. Kenapa hari ini NU tiba-tiba dirongrong oleh Wahabi, oleh Khilafatul Muslimin,
aliran yang tidak jelas siapa bapaknya, siapa mbahnya, siapa nasabnya, siapa bapak mamaknya, kapan kawinnya. Ini aliran istilah anak-anak haram, tidak jelas nikahnya di mana. Kenapa mereka kuat? Karena mereka pengkaderannya luar biasa, dan NU tertidur karena kebesarannya. Maka mulai hari ini semua warga Nahdlatul Ulama wajib mengikuti pendidikan dasar penggerak Nahdlatul. Pejabat-pejabat yang NU wajib ikut. Para Pulu dan Ramil, Kapolsek, polisi yang NU wajib ikut. Ben ngerti NU ki opo. NU itu Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama NU. Tanfidiyah, para pengurus NU harus tahu bahwa NU adalah bangunnya para ulama. NU bukan numpang urip, bukan. Sehingga saya berpesan semua penggerak Nahdlatul Ulama, panitia Nahdlatul Ulama, instruktur PKP NU, tolong ketika ada acara PKP NU, jadikanlah itu ajang untuk perjuangan, ikhlas karena Mbah Hashim. Kalau panitia punya dana untuk nyangoni yang pantas dengan yang dianggarkan, alhamdulillah. Tidak usah ngerepotkan anggota PKPNU. Jangan jadikan PKPNU sebagai ajang bisnis, paham? Kowe lek sampai ngono kual. Dong. Cuma macem-macem, Pak. Sing kiai ini Mbak Yahuddin dados Mbak Yahya dados Rois, tenang, biasa, nyantai. Mbak Juria ini diundang tahlil budal. Kulot bendino ceramah setiap hari berangkat tanpa ada pitungan Pak Yai, sangune piro, amplope piro, berangkat. Bu ngeten iki ora jelas, kula piro ora jelas, berangkat. Saya juga Katib Surya Lampung Tengah, berangkat. Untuk siapa? Untuk Nahdlatul Ulama. Terus ngapa ke Nahdlatul Ulama? Khidmah derek Mbah Hasyim Asy'ari mewujudkan hadis Rasulullah, ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ikuti para ulama, kata Rasulullah, karena ulama ini adalah lampunya dunia, lampunya akhirat. Kamu yang jadi rakyat, ikut ulama. Kamu yang jadi kiai, santri, lebih ikut ulama. Engkau yang jadi pejabat, melok kiai. Jangan sampai pejabat, bupati, gubernur, presiden, DPR, camat, lurah sampai lepas dari sarungnya para ulama. Kalau sampai kamu lepas dari barisan ulama, engkau akan menjadi pejabat yang tersesat. Wallahi, engkau akan tersesat di tengah perjalananmu. Ini pesan Rasulullah. Jadi lek anek wong NU dididik kiai, memang pesennya Rasulullah ngoten niku. Kanca-kanca Wahabi ngelokne, NU aku sing ora seneng sitok ngopo? Dididik kiai, ngimami kiai, tahlilan kiai, berkatan kiai, ceramah kiai. Lah memang perintahnya Rasulullah, ikutlah kiai, karena kiai itu lampu dunia, lampu akhirat. Ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Tutno para kiai ulama, karena ulama itu lampunya dunia. Tanpa ulama, tulang bawang dan sekitarnya akan peteng dedet. Bukan peteng tidak kelihatan cagak listriknya, tapi peteng ketika sudah tidak ada ulama, mulai pejabatnya sampai rakyatnya, tidak bisa membedakan mana halal, mana hak, mana ba, endi bener, endi sah. Bahkan tidak bisa membedakan mana istrinya sendiri, mana istrinya tetang. Syukur seneng di stop brak, syukur seneng di tap. Mbuh tandurane sapa ketok ijo di bab. Kenapa? Jauh dari kiai, jauh dari ulam. Di pejabat-pejabat Pak Kapolsek harus dekat dengan kiai, dekat dengan ulama, Kak sampean ini. Lenggak bah. Cocok? Cocok? Polisi harus dekat dengan ulama, enggak bahaya.
Pak Sigit jenderal kita, walaupun dia agamanya lain dari kita, tapi bravo Pak Sigit. Apa kata beliau? Semuanya anggota Polri, mulai Kapolda, Kapolres, Kapolsek, paling kecil Kapolpos, dimanapun kau berada, kata Pak Sigit, engkau harus selalu bersinergi dengan satu, Nahdlatul Ulama, yang kedua ada yang agak kecil namanya Muhammadiyah. Wes ndak usah kowe bersinergi dengan yang lain. Yang selain itu mereka tidak punya jasa apa-apa di Indonesia. Bahasa Lampungnya, kau datang hanya numpang bangik di negeri ini. Khilafatul muslimin apa? Nggih. Pokoknya terus langgengkan apa yang sudah ada. Kapan datang 17 Agustus? Upacara, pasang bendera, setiap rumah hargai jasa para pahlawan. Pak Kapolsek, pesan saya, kalau sampai ada masyarakat di Tulang Bawang tidak pasang bendera, datang ke rumahnya, tanya masih Indonesia atau tidak. Laici Indonesia, pasang bendera. Kalau sudah tidak siap pasang bendera, silahkan angkat kakimu dari bumi pertiwi tercinta ini. Kowe iki wis ora melok perang. Gur kon pasang bendera cangkemmu cerewet donan. Nggih. Perang ora melok. Kon pasang bendera ger. Alasannya merdeka wis suwi kon dadak pasang bendera. Apa sih repotnya beli bendera dipasang? Benderanya yang bagus, cagak sing apik. Menghargai jasa para pahlawan. Engkau tahu, untuk menaikkan bendera merah putih, menggantikan bendera para penjajah pada saat itu butuh ribuan darah ditumbangkan, ribuan nyawa dimatikan. Sampean mek tinggal masang bendera, kok enek aliran sing geger, hormat bendera, musyrik, upacara, bid'ah, masang bendera, ora enek hadise. Pindah nang Arab kono. Cocok Pak DPR? Udahlah, pejabat sekalipun, DPR sekalipun, semua ASN, semua pegawai negeri tidak pasang bendera, berikan sanksi. Dong. Pondok pesantren tidak pasang bendera, berikan sanksi. Saya melihat bendera di Pondok Al-Falah tempat saya, gedenya 2 meter, dawannya 6 meter. Saya malu, mobil saya Fortuner baru, lah kok bendera kayak sempak dipasang. Betul. Baju saya bagus, sarung saya bagus, noh donggala 750.000. Bendera kayak kotang suwek dipasang. Masyarakat gop. Jelas? Khususnya alumni PKPNU harus menjadi garda terdepan. Kasih contoh. Inilah NKRI. Tepuk tangan tuh para alumni PKPNU. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, betapa luar biasanya Nahdlatul Ulama yang sudah dicicil, disambut oleh Mbak Hayatuddin. Punya andil besar. NU ini ikut mencetak NKRI. Pak Soekarno tidak berani menjadikan negara ini namanya Indonesia tanpa restu Simbah Ki Hasyim Asy'ari Tebulung Jombang. Perlu dicatat Pak Polisi, saya Pak Polisi, Pak DPR, sekarang tentara-tentara dan polisi yang hidup ini, Anda tidak pernah merasakan ikut perang. Anda datang sudah dapat gaji dan sudah enak di Indonesia ini. Yang perang mereka, maka jaga keutuhan NKRI. Maka bravo untuk polisi atas penangkapan Khilafatul Muslimin dan antek-anteknya. Kowe keploki paham apa ora? Kadang-kadang saya ini malah keplok tak kayak ngopo, mbuh pokoknya rame keplak ndas musisan gitu. Lanjut. Udan-udan nek kiye gak galak enten adem iki kok. Lanjut. NKRI
Pancasila. Siapa kita? Top tenan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa NU luar biasa? Si Bahaya tadi sudah menyinggung mulai berdirinya sejak 31 Januari 1926 sampai hari ini 2022, organisasi yang terbesar Indonesia NU ini Pak Polisi tidak pernah kontra dengan NKRI. Yang lain partai anyar-anyar, apa namanya, aliran anyar-anyar ini basis umur jagung sudah mulai reseh dengan Dadi paten NU cara balung-balung lawas. Ketoke seragame elek, tapi jeroane luar. Cara HP NU mah HP ceng-ceng rupane ijo, casing ra tau ganti, tinggi anan ora kenek, tapi pulsane kebek, kenek tinggi ngebel Gusti. Minimal kena tinggi SMS. Apa pulsane NU? Istighos. Bareng ora apa antem tongkat kok kene kowe. Istighos, Yasin, tahlil, selamat, rejeb, mulut, banca, berkat. Selain NU ini HP-nya Android, casingnya bagus, HP-nya besar, tapi sayang ora gablek pul. Tinggi apa? HP-HP nanti datang, ngantem kiri. Kenapa katakan mereka tidak punya pulsa? Mereka selalu mengatakan Yasinan bed, Yaroh kubur mus, ambengan mus, Torekoh ses, mulutan bed, rejepan bed, wiritan bed. Mereka tidak punya pulsa, hanya menang casing. Inilah orang zaman sekarang. Ketok eraine ayu-ayu, tapi jeruane bos. Beda karo wong zaman bi, raine elek-elek tapi atine apik-apik. Mula wong tua zaman biyen ndonga ora teteh tapi mandi manjur, betul? Sedikit saya kasih contoh saja. Dulu 3 tahun 78 adik saya lahir. Saya masih kecil mau hayat saat itu. Jalmo moro jalmo mati. Omah jenis 100 omah di tempat saya, hutan belantara, ijake babi ulo macan. Omah kula Plangbang, Planggrong tahun 78 9 rumah saya masih pampang Planggrong. Wedile anak macan morong bendino ambruk. Dulu sebulan ambruk compok meneh kali bapak. Lahir adik saya tengah malam motah. Nangis bener. Zaman biyen urung ana kiai, urung ana mantri, betul? Apa kehebatan ibu saya yang tidak baca-baca Quran? Ibu niku buta huruf, maca tulis ora iso, maca Quran ora iso, apale namung kulhu, Fatihah kalih ya Latif. Jadi setiap sholat ibu kula diwaca namung Fatihah, surat yang pertama kulhu, surat kedua kulhu meneh. Sampai malaikat sing tukang nyatet ngamal niku hafal. Mama niku anggere sholat ora diteni rampung, mesti dicatet kulhu. Sing diwaca mesti kuwi masalahnya. Tapi mohon maaf, bukan saya sombong, seorang ibu Hajah Salimah yang tidak bisa baca tulis, tidak bisa baca Al-Quran, bisa mencetak putra seperti saya, hebat tidak? Tepuk tangan untuk orang tua zaman dulu. Bocah sakniki ayu-ayu, semok-semok, bodine mantep-mantep, raine api-api, mulus-mulus, tapi mohon maaf, lahirkan anak, sekolah ora kerasan, mondok balik ning perapatan Nua, sing wedok balik meteng nganggur. Musim beten. Orangnya cantik, hebat, macane Quran fasih, tapi kenapa? Jeroane kurang mapan. Wong biyen raine elek tapi atine ayu-ayu. Cah sakniki niki raine apik tapi atine elek-elek.
Inilah NU. Dong. Balungan lawas luwe kenceng, luwe hebat. Nggih. Mama kula jaman biyen ngidam pret butin, ngidam buruh tandur, ngidam buruh matun. Ngetengne kula ngeteneng adik sukses. Bayen rasa ngundang dokter, koyok kucing naik, ceretet jaman. Sakniki ngidam ngimpus. Betul? Meteng didik ngim bayan orang metu Melayu Metro Permata Hati Dokter Anto apa sesar katanya pinggul sempit. Aku heran, lah bokongnya sak salon kok pinggul sempit. Pak Junedi paham maksud saya? Bokongnya sak salon besarnya kok katanya pinggul sempit. Mama saya dulu bokongnya kecil bisa mengeluarkan putra sakmene gedene. Sasak niki bokong sak salon-salon lah kok jarine pinggul sempit. Ini bukan masalah pinggul sempit. Sasak niki kadang-kadang meteng sembrono, kurang barokah, isih meteng karo maratuwa ora ak. Karo wong tuwa sat. Kalau dulur ora pernah ru. Akhirnya bayan ang krungu kupingmu. Kurang baro. Nggih. Nggih. Lahir anak ceprot, modah tengah wengi. Mama cukup merintah kula, "Yat, urung mondok." "Ngopo, Mak?" "Urung poso." "Urung mondok aku mbiyen." "Ngopo, Mak?" "Adikmu nangis, Lir, iki meriang, wetenge kembung." "Lah terus?" "Jiku minyak lampu, Le." "Minyak lampu sing wis digesen." Alias kuwi mandine Masya Allah. Siku minyak lampu. Oh, terus-terus weteng sak awak maca bismillah ora teteh Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono kuwi to. La kala wala kuwata. Tombo teko lara lunga sing nambani sing kuwasa. Adik mari. Luar kepepete minyak lampu ora mari. Mama kula merintah, Le, iki rada nemen, Le, mudhuka saka planggrong ning mburi rumah. Golek apa? Godhong sem. Sing tuwek-tuwek mesti paham. Godhong sembuhan sing ambune kaya entutmu lho. Godhong sem. Kalih Mama diplintir didoni bacin cuh cuh cuh, tekene ning weteng plek-plek ditetelne. Adik mari teko esuk. Kuwi jaman. Sakniki lara weteng didik rumah. Itulah Nahdlatul luar ketoke biasa, tapi NU adalah, Pak Polisi, ingat-ingat kata-kata saya. Ketoke biasa, tapi NU adalah stabilisator NKRI. Tanpa NU, NKRI goyang. Tepuk tangan untuk PKPNU. Serama aku lagi instruktur pusat kalah mbak aku asli. Guru wae aku bayarannya gak jelas, dia jelas ngono tok. Ya jujur nggih napa mboten? Tegas aku, mantep aku, janemu kalah bayaran ngono tok. Lanjut. Lanjut. Semoga menjadikan pelajaran ini Mbak Hayatuddin. Para instruktur, para penggerak Nahdlatul Ulama siap ikhlas karena Mbah Hasim. Ada, alhamdulillah. Tidak ada, seadanya. Tidak usah diadakan. Jangan beratkan pani. Cocok? Lah ana sing berani lapor aku tak parah nih ketua nih. Macem-macem gue. Nggih. Nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kepepete adik ora mari dikai godhong sembuhan. Jari wong Jawa niku kesam. Mecicil munggah matane. Kuwi lek wong sakniki bingung. Wong jaman biyen mama kula sing goblok ra iso ngopo-ngopo, gak bingung. Le, minggir le. Iki minyak lampu ora mari, godhong sembuhan ora mari. Iki cara Mbah Buyu jenenge kesambet le. Nek tengah alas kena setan yo le. Minggir. Betelku mama iki pengen ngopo? Ora golek tangga liya, cukup ngrokok usuk-usuk pelek meneng. Nyuwun sewu. Ini Pak. Bayi metu musuh kok kene, balik marang kene plek meneng cep.
Mari sewengi turu baru kae ngonoan. Dadi aku mbayang nih Pak DPR, orang zaman dulu niku barangnya mambu tapi mandi. Betul. Kowe sing ganteng barang irungmu peper-peperan ku biyen. Lah ora dipeperi mamakmu ra iso dadi kabak kesra kowe, Pak. Nggih napa mboten? Sing kula gumun niku lho mamak niku cincing arek ngopo badanku. Dirokok usuk-usuk. Cangkeme adek kula pok langsung meneng cep. Aku yo gumun sakit mandi napa sakit mambune ora paham aku. Wong zaman biyen bareng luar. Nahdlatul Ulama luar. Lebih wantek, lebih kuat balungane karena lebih pengalaman daripada aliran yang lain. Cocok? Hebate wong tua zaman biyen ya Allah. Qul huwallahu ahad. Moto ya latif mboten teteh. Ya latifu, ya latifu. Marahi kula yat lek ungan adik ana angin banter yo le, udan bledek, maca ya latifu yo le. Saestu niku Mbak Yai Juremi, lelek kula ning jaba bareng kula. Saya ada di bawah meja, angin banter, angin topan niku. Tahun 79 kejadian itu sama si bujang kecil. Omah kula niku ambruk. Ambruk mak brek lelek kula boyoke pedhot kemlukan blandar, bapak melayu metu, kula ning jero omah kali mamak kula kali adik kula. Selamat barokah ya latifu. Ora kok ya latifu, ya latifu le mare aku. Dadi aku jek cilik nulung maca ya latifu, ya latifu, ya latifu. Omah ambruk selamat, padahal melihat lafadznya keliru, tapi Allah tidak melihat mulutmu, tapi melihat hati. Ayo kembali ke masa lalu, belajarlah dhisikne hati ketimbang cangkem. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Kaya baju rame Mbah Hayat abahe niki biar toreko ora medikene cangkem, zikir jahar enten, zikir siri luwih penting. Cocok? Cocok? Zikir jahar bikin jagane lek cangkeme setruk menceng ora iso muni. Nggih napa mboten? Nggih. Zikir siri bikin jagane lek cangkeme 11 ora iso ngoblas. Anak ora nunggoni wis dijagani. Setruk nemen cangkem rasa muni wis biasa diajari Mbah Yai zikir siri, matine panggah Allah Allah husnul. Wis panggah Nahdlatul, wis cukup panggah Nahdlatul Ulama. Wis menengah kiai iso ngukur. Iki lho hebate Kiai NU, ceramahnya kon jelas tapi bayaran ra tau jelas. Ngono kuwi panggah teko lho Kiai NU niku. Kurang piye? Maka seluruh anggota PKPNU belajar ikhlas. Amin Allahumma. Jelas? Genah? Dong. Isi urung rampung aku cerita masalah ibu niku. Aduh. Enek setan sing dipeperi ora mari. Bola balik plek bang, plek, Mama kula ngetone jurus pamungkas. Le, tunggunen adikmu. Ngopo batinku mama itu tengah mengi Mbah Hayat. Niki cerita saya mengalami Pak DPR, bukan cerita orang lain. Ada yang model dipeperi, digambui, corong Jawa ditimbuli, setane mbadel gak gelem lunga. Bangga, Mama mudun pengen ngerti jenengan keliling omah cincing udah ayo kene udah ngedreng langsung adik kula nang dhuwur meneng cep aku gumun wong jaman biyen iki barang lek dibuka setan melayu lek cak sakniki dibuka setan malah mau tepuk tangan untuk orang-orang zaman dulu. Jadi wong tua zaman biyen numbali omah rasa maca ayat kursi, cukup cincing udah muter. Setan melayu. Sakit mandine apa sakit bongkore ora paham aku. Itulah hebatnya wong zaman. Mula NU niki ya kejaman biyen wis enek, NU paling tuwek, NU ikut mencetak NKRI, Anda ndak usah gampang ikutan aliran yang neko. Nggih.
Wah Pak Yai, yang penting sunah Rasul. Apa anggapmu NU ra sunah Rasul? Lele. Nggih. Jenggot sunah Rasul, iya, tapi datang ke tetangga diundang juga sunah Rasul. Untuk apa jenggotmu panjang diundang tonggo atau teko? Ngingu jenggot itu sunnah yang dikatanya aula. Cuman buka usul fikih. Aula itu apa sih? Dilakoni ora apa-apa, ditinggal ya ora apa-apa. Tinggo apik ora tinggo ora masalah. Aula duwe jenggot itu hanya luwih utama. Ora duwe ora masalah, tapi diundang tonggo iku sunnatun muakkadatun. Ketika kau diundang tetangga mati tahlilan wong walimahan sunnah muakkad. Lelek kowe ora teko, kowe ngingu jenggot sunnah biasa, datang ke tetangga sunnah lebih berat, kau tinggalkan gue apa kowe ngingu jenggot nggih apa. Sunnah iki sunnah. No, sunnah aturannya biqadri qabdin kalau Syekh Ibnu Sirin. Ngingu jenggot itu sunnah sak gegem. Ngerti sak gegem? Lek wis lewat sak gegem digunting kiai. Aliran anyar-anyar niku ora ngerti kitab, jujuk ngingu jenggot sak udel. Dipirang meneh jan kaya banaspati raimu malahan. Ora ngerti dalile ngingu jenggot. Sak udel aku mbayangane nek ngloni bojone ambune ora tengik jenggot sak mono gedene. Ora ngenyek kula niku. Mbok sing ngerti takok kiai NU sing mondoke puluhan tahun, Quran hadis ijma bareng Quran hadis ijma. Lanjut. Inilah Nahdlatul Ulama. Maka kalau Anda ikut PKP NU, kiai sekalipun ketika cium bendera tidak nangis, hatimu jenis atos tenan berarti. Ketika malam pembaiatan wali kutban, kita disumpah, ada seorang kiai nyumpah di sana, ada ceramah kiai yang mengarahkan kamu cium bendera, di beat gue niku blok sewetok gue niku dong hormat bendera, lalu cium bendera NU dan bendera merah putih. Perasaanku pas kui kayak agek tas merdeka, begitu sahdunya. Saya tidak merasakan perang, tapi saya ikut merasakan kemerdekaan. Seperti inikah saya, cuman 3 hari 3 malam di Gembleng, rasanya wis ora betah, kalingan bojo, kalingan anak, kalingan santri, turu campur dadi siji. Telung dino resah, pejuang kita 3,5 abad dijajah, nggak susah. Lah kowe lho gur garek ngrasakne kemerdekaan kok ora rukun. Didik-didik kafir, didik-didik bid'ah yang bukan Islam harus minggat. Kita akan bangkit dari Indonesia, mendirikan apa? Negara khilafah. Kowe iki sapa? Sebuah arah pindah neng Indonesia, ujuk-ujuk pidato ngaromne wayang, ngaromne nyanyi Indonesia Raya. Sampeyan paham apa ora sapa wonge? Khalid kok kesuwen men ora paham. Wonge ganteng, jenggote apik. Lah ora tak omoni ibu muslimat ngepan mendino buka YouTube dhek. YouTubeku bukaan goblok. Ben genah ngajine NU. Aja buka sing ora mengke sampean keracu. Oke? Ibu, oke? Tiba-tiba ngaramkan wayang haram, muslimatan nyanyi Indonesia Raya haram. Kamu siapa? Kamu datang dari arah Pak Polisi, numpang bangik, numpang hidup di Indonesia, baru berapa tahun lah kok mengharamkan lagu Indonesia Raya? Jawaban kalau dia datang ke sini Pak Polisi, kamu siapa? Maka polisi hari ini harus sigap, diundang pengajian dimanapun harus datang. Lihat ustadznya, kalau ustadznya radikal tidak NKRI, turunkan saat itu juga. Macam-macam urip garek numpang enak ning Indonesia kemendos, apa-apa bid'ah, apa-apa ora oleh. Upacara ora oleh. Terus kowe ngopo kerjaanmu? Pasang bendera ora oleh. Hormat bendera musyrik. Lah kalau ngomongkan musyrik, nah, tak contohnya. Sogok nih. Nih, tak contoh nih.
belajar tauhid kowe. Ya gara lah seger kuluku musyrik kuwi, musyrik lah sampai tak yakini, karena yang membuat segarnya tenggorokan saya adalah Allah Subhanahu, wasilai lah segar. Jadi ora usah ngomongin hormat bendera musyrik. Kau minum obat, yakin bahwa obatnya menyembuhkan kamu, musyrik, kamu menjatuhkan Allah. Gak usah ngomongkan hormat bendera. Orang cuma hormat bendera tidak sujud aja kok ngomong musyrik, aliran gob. Rampung sesuk iki. Bacane suwe aku ora ceramah rene. Gara-gara corona ini 2 tahun cangkemku lockdown. Mumpung iso ngomong diundang Mbah Hayat, tak entek-entekne esuk iki. Dadi sing lockdown ora mek sekolahan ora toko, cangkeme kiai lockdown 2 tahun. Jadi giatel aku ngomong wisan. Nggih. Lanjut. Masih nyaman? Sakarepku jam piro kowe siap? Awas sampai ana sing ngadeg balik antem tongkat kok kene kowe. Krasa nguyuh diempet. Lah sing lanang gampang lebokne akuan ning kono. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah Nahdlatul Ulama, peran besarnya kata Mbak Hayat ikut mencetak NKRI. Alhamdulillah. Selanjutnya sekarang punya HP Android, pesan saya hati. Di Android harus bijak. Di Android antara berita benar dengan berita hoax, banyak berita hoaxnya. Antara benar dengan fitnahnya, banyak fitnahnya. Ketika ditangkap Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja, anaknya yang ada di Kalimantan, anak buahnya nggak terima masuk YouTube. Hati-hati orang Islam. Jokowi tidak senang dengan Islam. Presiden anti-Islam, sing anti ki sapa? Polisi tidak senang dengan Islam. Polisi ku ora seneng karo Islam model raimu lho. Paham? Muka-muka seperti kamu itu yang polisi tidak senang. Tapi muka-muka Nahdlatul Ulama, muka-muka Islam yang santun, muka-muka Islam yang rahmatan lil alamin, polisi nggak berani ngapa-ngapa. Aku keras banget jadi kiai, tapi tak satu pun Kapolres Kapolda yang berani nangkap saya. Kenapa? Karena saya NKRI. Aku sampai ngomong, kalau saya ceramah keras, ngeritik pejabat, ngeritik aliran baru, kok sampai ditangkap oleh polisi? Oke, kalau begitu saya tak jadi ketua teroris tahun depan. Karuan musuhan karo kowe genah kowe. Nggih. Kan pernah saya dipanggil dulu waktu tulang bawang di Kapolresnya dari Madiun. Pak Yai ada laporan, Pak Yai katanya mencemarkan aliran Kathok Cingkrang. Saya tidak mencemarkan. Dia ngomong kalau habis adzan ndak usah puji-pujian. Dungaji lama. Saya ngomong sama Banser Ansor, Banser. Siapa yang larang pujian? Salafi. Mohon maaf, konco-konco Salafi. Apa alasannya? Ngopo baradan dadak nyanyi-nyanyi. Nanti kalau saya pulang, kamu pujian asar, ceramah saya duhur itu. Kok dikatakan nyanyi-nyanyi, tapuk cangkeme wong Salafi kuwi. Tenan, aku balik, Banser Ansor pujian, wonge teko, rasah nyanyi-nyanyi, tapuk cangkeme, akhirnya dilapor nih polisi. Polisi ini takut, ini sebabnya siapa? Ya, karena dia mendengarkan ceramah Kiai Muhayyad. Kalau ada yang larang pujian suruh napuk cangkemnya. Oh berarti ini pemicunya Kiai Muhayyad. Saya dipanggil oleh Polres Tulang Bawang Barat. Pak Yai harap datang ke Polres, oleh Bapak Kapolres dipanggil. Karena Pak Yai termasuk pemicu masalah ini. Pemicu apa? Pokoknya sumbu bom ya pemicu. Saya ngomong masih banyak kasus yang lebih besar. Masih banyak yang ditangani polisi dan Kapolres. Nggak usah Kiai Muhayyad. Nggak usah Kiai Muhayyad. Kalau sampai membela orang yang anti NKRI, maka saya akan menjadi musuh sampai pertama kali polisi, saya bilang. Akhirnya sampai akhir berapa panggilan saya nggak datang, juga nggak ada apa-apa sampai sekarang. Ternyata polisi juga menganalisa, melihat bahwa Kiai Muhayyad ini sebenarnya kiai baik, ngono paling. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nah, saya kalau pengajian seperti ini Pak Polisi senang. Polisi datang, tentara datang, DPR datang, pejabat datang. Yang paling saya senang Banser, Ansor, nggih, semuanya, BN dan alumni PKPNU datang semua. Ini yang membuat saya bangga. Kulo niki lek ngaji kok orang naik Banser, Ansor, kudu muring mbek panitia. Tak takai panitia nih, apa rasulah gablek Banser gini iki. Dimanapun saya ceramah, di Pekanbaru kemarin, Banser cuma ada berapa begitu? Apa kene iki ganti Banser? Gak ada Pak ya, ora mau undang. Nggih cukup niki mawon. Aja cukup iki mawon. Banser itu tugasnya ngiring kiai, ngamanke kiai. Kalau sampai terjadi kejadian kali Ali Jabir, wayah ceramah ditujah uang, bukan kiainya takut, mohon maaf, 20 tahun saya naik panggung, bukan hanya di Lampung, seluruh Sumatera, saya Pontianak, Papua, bahkan sampai Banyuwangi, sampai Jogja saya ceramah. Saya ini sudah berani menjadi kiai sini, nggak takut risiko. Tapi kalau sampai ada apa-apa tentang muhayat, Banser marwahnya akan terburuk. Kenapa kiaimu dikeroyok uang? Kok kowe ora enek? Ora kok kiai ini wedi? Banser ngiring mobilku bukan berarti muhayat wedi. Nggih pantes. Kowe paham apa rajane? Pantese kiai ini teko Banser mengamankan kiai. Sampai Pak Kepala Dinas apa Pak Pegawai Negeri jorok nih mau tak delok. Bukan mereka arogan, mereka pengen membuat jalannya kiai terang, gamblang, tidak terhalangi. Kulo ngerti. Dan itu Banser, itu Ansor. Anda itu tentaranya kiai, tentaranya NU. Gak oleh ingah-ingi. Kalau ada sesuatu yang terjadi di negeri ini, Banser harus berani di garda paling depan bersama Polri dan TNI untuk mengamankan NKRI. Ceramah ngeten iki kok geger kiai ini diajar wong, kowe maju dhisik. Aja kiai ini sing gelut keri. Paham ora Banser iki? Untuk apa saya punya pasukan kalau komandannya harus perang terlebih dahulu? Saya diam dulu, atasi dulu. Lek kowe ora iso, baru kula Mbah Hayat suwe metu. Mbah Juremi suwe ngawur nih. Abahmu iki kabeh tahu mangan gotri. Malah as barang tak emplok mbiyen. Beatan amba, beatan jadukan nganggo pisang emas mangan gotri plek. Zaman saya kan Banser tahun 89 saya ini. Senior kamu banget. Zaman Mbah Kosnan bro, dididik geger kalau rezim Soeharto. Hari ini nggak ada satupun pejabat polisi yang berani nurunkan kiai kayak saya. Mohon maaf. Kenapa? Karena saya tidak ada masalah. Sekeras apapun saya kritik pejabat, berarti yang tersinggung pelaku. Cocok? Nggak boleh pejabat tak kapal kesalahan tiba-tiba langsung pulang. Pak Yai turun, ini wilayah saya. Pak Yai nyinggung saya. Berarti Pak Kapak pelaku kalau marah. Kalau saya ngomongin korupsi marah, berarti Anda pelaku. Barek nutuk ndase. Cocok? Cocok? Maka saya sering ngomong Pak Junedi kepada teman-teman polisi, kalau saya sedang ceramah, Mbak Hayat sedang ceramah, kami ini satu madhab lek ngomong niku, lek orang banter keras gak marem. Ketika saya sudah dipanggil, mau itu hasanah disampaikan oleh Kiai Haji Muhayyad, maka detik ini, jam ini, panggung ini milik saya. Tidak satu pun orang yang berani harus nurunkan saya. Awas gue. Sampai saya selesai ceramah, ini panggung milik saya Pak Junedi. Walaupun Anda yang punya wilayah keamanan tersinggung menengok empetan, nggak usah muring. Cocok? Cocok? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, NU berdirinya untuk ketentraman negara, kesatuan Republik. Mari kita rajut kebersamaan dalam bingkai NKRI, Bhinneka Tunggal. Biarkan yang Kristen kalau hari Minggu dia Haliloyang, biarkan yang Hindu Om Swastiwastu, biarkan yang Cina Amitabha, yang Islam tetap Assalamualaikum warahmatullahi. Saling mengharga, ndak usah bakar gere, ndak usah bakar pura, wihara, kelenteng. Mereka punya keyakinan dan jalur sendiri-sendiri. Kita Islam yang yakin dengan Tuhan kita,
Islam yang rahmatan lil alamin adalah Islam yang melindungi semua kalangan. Jangankan dengan sesama Islam, dengan yang non Islam pun biarkan mereka hidup damai di samping kita selama mereka tidak mengganggu kita. Mereka adalah saudara dalam bingkai NKRI walaupun mereka bukan saudara dalam seakidah. Tepuk tangan untuk para non Islam. Selanjutnya, kalau NU sudah jaga NKRI dengan ikhlas, tidak pernah mendapat gaji. Mohon maaf Pak Junaidi, Pak DPR, apa sama namanya? Pak Gubran Rois, kita sadar NU di rezim Soeharto dianaktirikan. Mohon maaf, karena Pak Soeharto lebih condong dengan Muhammadiyah. Tolong catat baik-baik nih. Tapi NU selama Soeharto 32 tahun berkuasa, nggak pernah dapat apa-apa dianaktirikan. NU tetap setia. Bukan melihat Soehartonya, tapi yang dilihat NKRI. Ini hebatnya Nahdlatul. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi Pak Harto dengan NU biasa. Dia memang ngefan dengan Muhammadiyah. Tapi kenyataannya setelah Pak Harto meninggal dunia, jawab dengan tegas, yang diundang tahlilan siapa? Siapa? Hari ini yang ziarah ke makam Pak Soeharto siapa? Tahun kemarin saya ziarah ke makam Pak Soeharto. Besok tanggal 23 bersama Mbak Yai Hayat saya berangkat ziarah bersama santri-santri dan jamaah. Saya pasti mampir di makamnya Pak Soeharto. Aku mampir di makam Pak Soeharto, Al-Fatihah. Perasaanku tak delok Pak Soeharto nangis, Pak. Nangis iki tenanan iki, nangis. Terus ngomong kali kula, ya Allah Hayat, putuku sepurane yo le, aku biyen rada perhatian karo kowe. Ternyata saat ini ziarah nang aku ya kowe. Terus tak jawab, mulakne anakmu ngomong ngono, aku ya ngono. Dong. Kalau Pak Harto boleh menangis hari di dalam kubur, setiap saya datang, bahaya datang, santri NU datang ziarah ke makamnya, Pak Soeharto menangis darah. Kenapa waktu hidup saya tidak perhatian dengan kamu? Ternyata benar kata Kiai NU, wong mati ki butuh dong. Ora butuh duit, ora butuh sego. Maka kalau ada orang Wahabi mengatakan, ngapain itu NU selamatan? Beles api, beles wedhus itu musyrik, wong mati kok dibelani wedhus. Sing mati ora butuh sego, butuhe wedhuse ingkunge dipangan, sing tahlilan goblok. Dongane ganjarane kekne sing teko Mbah Yai teko, dugi Mbah Yai du. Tasaddaku li anfusikum wa li mautakum bi qiraatil Qur'an. Kowe gawe sedekah ngendikane Kanjeng Nabi kanggo awakmu dhewe lan kanggo wong-wong sing wis mati. Dengan apa? Baca Al-Qur'an. Berarti wong NU lek nyelamati bapake semaan Quran sah napa mboten? Kok jawabanmu gak tegas sing ngopo to? Sah napa mboten? Ngaji kare kula kok prongos sah napa mboten? Muslimat belah kono. Selamatan dibacane Quran sah napa mboten? Terus apa leren? Nyuwun sewu Pak Muhayat, kula mboten saged maca Quran pripun nggih Mbah Hayat Mbah Juremi. Kanjeng Nabi niku murah, wa ilam tastati'u fa bi dzikrillah. Lek kowe ra iso maca Quran, zikira sing akeh kekno bapakmu, mula NU nek zikir fida la ilaha la ilaha la ilaha dikir fida kuwi dalile. Lah kok sakniki kene aliran sing ngomong dikir fida haram, ora nek dalile ngaji yo ngaji. Lene karo cingkrang ngomong tahlilan haram, selamatan kuwi bid'ah. Bisi ana kupinge, ngopimu kurang kenthel goblok. Apa? Ngopimu kurang mula mumet utekmu. Nggih. Nggih.
kalau kau tidak bisa baca Quran untuk orang tuamu yang meninggal, kata Rasulullah, maka bacakan zikir la ilaha illallah, zikir fita sugro la ilaha illallah ping 70.000, kubro kul huwallahu ahad ping 100.000. Enak sing ngomong ping 70, tapi sing kula denger Mbah Bostom ping 100.000 kul huwallahu ahad Allahu somad. Tapi yang zikir kubro, zikir fita kubro kul huwallahu ahad oleh Mbah Yai Juremi dan Mbah Yai Hayat jarang dipakai di desa. Ngopo lek tinggu dijejek karo makmume kesuwen. Lho bayangno kul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ping 100.000. Ya, ora nyonyor cangkeme makmum kuwi. Mula kiai bijaksana ngambil yang ringan mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah 70.000, itu pun diangsur mulai malam pertama sampai malam ke-7 aman. Lah nganggo zikir fita kubra kul huwallahu ahad, lah kok ora diangsur sewengi. Jajane mek lemek karo kerupuk. Ya miso-miso jamaah. Mula kiai NU ngambil yang paling ringan, la ilaha. Enek dalile napa mboten? Kula dikir mboten kiat Mbah Yai Muhayyad. Penake piye? Sedekah. Ngendikane Kanjeng Nabi, "Fabi sedaqatillah." Lek kowe ora kuat maca Quran, dikir ora tek kuat, gawe sedekah, anake sing sugih mbeleh sing biasa mbeleh wed, sing kere mbeleh pit, sing kere ngedel nyayur gor. Ngosengkat, sing penting selamat. Ra usah bahas badok. Dino niki akeh jamaah muslimat bubar gara-gara badokan. Tepuk tangan untuk muslimat. Cocok mboten kula ngomong ngeten iki. Sing sugih jajane roti apik, sing kere ngileni yasinan mek godhog putin dirasani karo sing sugih. Cara aku setahun pisan godhog putin ya isin, ora sing ngilene ra apa-apa. Akhire sing kere leren krana ora pede, akhire yasinan bubar. Lah ngopo kok bubar Pak Yai Muhayyad? Krana rata-rata sing seneng yasinan ki wong kere, sing sugih ora kober, sibuk ngurusi bon. Mula lek wis ngomong selamatan tahlilan, ndak usah bahas panganan. Sementing kumpul, rukun, guyub, panganan rasa dibahas. Sing sugih bilih sapi monggo, sing kere nyayur gori gak masalah. Sementing cocok. Masuk. Lanjut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah NKRI harga mati, Pancasila jaya, siapa kita Nahdlatul Ulama, NU ikut menjaga NKRI. Pesan saya, para pejabat juga harus ikut menjaga bagaimana NKRI ini menjadi negara yang bisa memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, korupsi dikurang. Mohon maaf Pak DPR, mohon maaf Pak Junedi selaku sampean itu Dewan Eksekutor, kalau ada apa-apa ya nangkep panjenengan. Pesan saya dikurangi korupsi ini. Wah, jangan dikurangi Pak Muhayyad, harus dihapus. Nggak iso, jujur jangan munafik, tidak bisa. Kata Rasulullah, al korupsi oleh akun dalil, kata Rasulullah, al korupsi ini tidak akan hilang hatta talqiyani fil jannah. Krungu? Korupsi ini kata Rasulullah tidak akan hilang setelah khilafah diganti dengan presiden raja-raja, maka korupsi akan menjadi sebuah budaya, dan korupsi itu tidak akan hilang kata Kanjeng Nabi hatta talqiyani fil jannah, sampai engkau bertemu aku di surga. Berarti lerene korupsi, lek wis neng swarga baru rene korupsi. Selama di dunia, DPR semuanya, pejabat presiden sampai lurah bahkan RT, korupsi tidak akan bisa dihilangkan. Cuman saya minta diminimali. Jadi DPR itu kalau musyawarah Pak Rais, musyawarah, ini ada uang sekian, 1 miliar, kita kasihkan untuk pembangunan masyarakat berapa? Begitu dulu, jangan dibalik. Selama ini kadang-kadang salah, kita bagi dulu, sisanya masyarakat. Kuculek kowe.
Masuk. Yang setuju angkat tangan. Masuk. Pak Rois guyu. Waduh, kacau Mbah Muhayyad ini. Bukan kacau. Kalau DPR bagus semuanya anggaran, ini ada uang sekian, kita bagi masyarakat, dikasih dulu dak untuk bangun. Kalau ada sisa untuk kita, kalau tidak ada berarti kita tidak bagian apa-apa. Tepuk tangan untuk DPR. Yang ada hari ini kualik Pak DPR, dibagi dhisik, turahane masyarakat, akhirnya dhewe entuk taine tok. Oke. Saya harap dirubah. Kalau ada yang seperti itu, dahulukan masyarakatmu. Ingat, tujuan menjadi wakil rakyat itu bukan menjadi bos rakyat. Tapi ketika kau calonkan dirimu menjadi seorang DPR, ketika kau calonkan dirimu sebagai seorang polisi, ketika calonkan dirimu sebagai pejabat, mulai presiden, menteri, DPR, gubernur, bupati, kepala desa, pada saat kau pasang gambarmu coblos saya, pada saat itu kau turun pangkat dari seorang raja menjadi pelayan. Ingat itu. Jadi kalau boleh berkata rajanya siapa? Muhayyad. Rajanya siapa? Masyarakat. DPR, polisi, Kapakesra, pelayan rakyat. Lurah, pelayan rakyat. Lah ora siap jadi pelayan, ndak usah nyalon kepala desa. Rampung dina iki kowe. Masuk. Pak Camat, kalau tidak siap jadi camat, jangan mau dilantik menjadi Kalau perlu ndak usah pakai undangan resmi. Kalau yang ngundang sudah Mbak Hayat, Mbak Yai Juriami, saya yang ngundang Kiai, karena Kiai adalah penasihatmu, cukup dengan WA. Pak Camat, hari ini tanggal ini ada pengajian. Kata Pak Camat, siap Kiaiku berangkat, ndak usah taruh resmi-resmi. Saya contoh Bupati Lampung Timur, Pak siapa namanya? Dawam itu kalau undangan nggak mau pakai resmi, karena takut kalau resmi nanti sama ajudan tidak dikasihkan dia. Cukup dengan WA, Pak Bupati ada acara pengajian bisa datang, alhamdulillah datang dia. Ini contoh melayani Masya. Pak Rois juga begitu sebagai DPR, sibuk nanti nggak sampai ajudan kamu undangan ke kamu, katakan sama masyarakat, kalau butuh saya datang dimanapun ada pengajian, undang saya lewat WA saya. Tepuk tangan untuk para DPR kita ini. Baru itu namanya pelayan Masya. Ingat-ingat, jadi pejabat kok sampai melenceng dari jabatanmu, kau nanti akan dikumpulkan bersama Fir'aun laknatullah. Saya baca kitab Madaris Su'ud, kitab Dibai tentang Rasulullah, yang mengarang siapa? Syekh Ja'far Sodik. Di sana ada sebuah makalah Syekh Ja'far Sodik yang luar biasa ajibnya. Dengarkan baik-baik sebagai penutup ceramah, lalu baca sholawat, cari dana kita. Siapkan dananya. Orang satu 10.000. 2.000 kuwi karcisé kethek joget. Kades Kiai tegas ngeten iki 10.000 murah pisan. Awas sampai ngekei 2.000 tadungane karetmu mati getah sak lawase. Sawitmu terekan sampai modar. Ngenyek Kiai kuwi jenenge. Siapkan 10.000 dudut saka dompet. Sing lepet neng kotang tok nih. Oke? Apa kata Syekh Ja'far Sodik? Kullu sultanin. Nanti kalau kurang pas biar Mbak Yai sama Mbak Yai Jurami yang mentas guys. Sebab ini makalah yang agak sulit diterkep ini. Di situ ada hal yang bermakna taukid. Kullu sultanin la ya'dilu bi sultanatihi huwa wal fir'aunu sawa. Dengarkan baik-baik. Wa kullu ghaniyin la yantafi'u bimalihi huwa wal qarunu sawa. Wa kullu alimin la ya'malu bi ilmihi huwa wasyaitonu sawa. Wa kullu fakirin la yasbiru bi fakrihi huwa wal kalbu sawa. Orang ngerti maknanya toh? Orang ngerti artinya toh? Kulu sultanin utawi saben-saben to sekabehane ratu alias pejabat. Layak dilu bi sultanatihi, yang tidak adil dengan jabatannya, huwa wal fir'aunu sawa, maka engkau kelak akan dikumpulkan bersama Fir'aun di nerakanya Allah, podo karo Fir'aun. Pejabat sing ora adil bakal serah
tidak bisa melayani rakyatnya, tuh pejabat kelak mati dikumpulkan dengan Fir'aun laknatullah. Pejabat sombong, Fir'aun laknatullah. Pejabat angkuh ketika pilihan, ingat Pak Lurah, Pak DPR, Ibu Bupati, ketika kau mencalonkan diri, gambarmu kepanasan di bawah pohon ringin, pohon jati, dengan tulisan pilih saya akan membawa sebuah perubahan. Tak dulu mana sing situ ayo pasang banner gede, lihat sebentar lagi nanti sini banner, kono banner, masalah manuk arek mebur sampai kangelan. Rene calon, Rene kumisi kandel, bingung manuk sampean. Semua banner dipasang dengan janji-janji manis. Pilih saya akan jadi pemimpin yang ngayomi dan ngayemi. Anyep nyawang tulisannya. Tapi wis dadi beda, menjadi pemimpin yang ngayomi lalu ngayemi. Menakutkan atau tidak? Menakutkan atau tidak? Mari berubah. Anda pelayan rakyat. Kullu sultanin la ya'dilu bisultanatihi wa wal fir'aunu sawa. Semua pejabat yang tidak adil dengan jabatannya, maka dia akan bersama Fir'aun di nerakanya Allah. Na'udzubillahi min. Yang kedua, wong sugih dirungokne. Wis sugih-sugih sing ora tau zakat, sugih-sugih sing urung daftar haji, iling-ilingan. Kanjeng Nabi ngancam, man wajada zada warrohilata lil haji wal umrah walam yahujja falyamut insya yahudian au nasranian. Engkau kaya, punya uang, ada kendaraan. Kalau dulu pakai onta, bah saya pakai kapal laut, sekarang ada kapal terbang, tinggal daftar ke KBIH, daftar haji ke bank syariah. Kamu kaya kok tidak daftar haji, sampai mati kau tidak berangkat haji, kafir matimu, Yahudian au Nasranian. Pilih mati di antara dua, kata Rasulullah. Ancaman Rasulullah, kalau kamu kaya tidak berangkat haji, mati di antara dua, Yahudian au Nasranian, berarti kafir. Sing sugih rungokne, bos-bos walet rungokne. Mas Tono haji pura ndi wonge mau? Ndi wonge Mas Tono mau ndi? Awas kowe. Wis kaji purung dhek. Durung. Eling-eling no, mati kafir kalau ora kaji. Masuk. Masuk. Kullu ghaniyin la yantafi'u bimalihi huwa wal qarunu sawa. Setiap orang kaya yang tidak bisa memanfaatkan hartanya, maka dia sama dengan Qarun laknatullah. Siapa Qarun? Seorang ulama ahli ibadah, seorang hebat ahli tahajud ketika masih miskin, tapi ketika sudah kaya, Qarun durhaka kepada Allah. Malah para alumni PKPNU, kalau Anda yang miskin ada, miskin selamat lebih baik daripada kaya tidak selamat. Selamat bagi yang miskin, semoga kau teruskan. Aku takut kok kau orang amini tak dongak nih. Baik para miskin, semoga istiqomah dengan miskinmu, yang penting selamat, amin. Kurang ajar kon, dongak nih kiai udah gelem amin Pak DPR. Ye, setiap orang kaya yang tidak bisa memanfaatkan hartanya, zakat kau tinggalkan, haji kau tinggalkan, kue pelit medidil. Ye, orang kaya yang semacam itu kelak mati bersama Qarun laknatullah. Naudzubillahi min. Adil aku ceramah niki Mbak Hayat. Yo, pejabat disinggung, wong sugih disinggung. Lah kiai iki nomor 3 rungokno. Aja tersinggung kiai. Aku barang kena iki. Meneng. Rungokno. Malah lebih parah nih malahan. Kalau pejabat korupsi, Fir'aun. Orang kaya tidak bisa beramal, Qarun. Wa kullu alimin la ya'malu bi ilmihi wa wasyaitanu sawa.
Bahkan ada dawuh wa wal iblisu sama malah bayi malahan. Setiap kiai ngalim pinter baca kitab tapi tidak bisa mengamalkan ilmunya, kayak kasus di TV-TV hari ini. Kui kiai podo karo setan, iku kiai gak enak terakhir. Iblis iku malah luwih nemen suka Fir'aun, luwih nemen suka Korun. Kiai hukumannya lebih berat. Kalau kiai hanya bisa ngomong tidak bisa mengamalkan ilmunya, itu kiai wal iblisu sawa. Wa hali utawi kiai wal iblisu tawi iblis iku sawaon bodoh. Hal di situ berfaedah litakid, menguatkan dawuh bahwa kiai yang tidak mengamalkan ilmunya yakin podo karo iblis. Gak bisa ngomong aku. Saat ini musim kiai wis ngoten niku. Nggih. Viral titik petung karo panitia. Lek kula wis yakin kok panitia niku ngerti kok ukurane kiai pira wis ngerti. Ora perlu petung kula kalau Mbah Hayat. Enek sakniki Gus mbok sapa, mbok kiai sapa viral titik undangan dadak geger karo panitia kurang sangu. 30 juta kalau enggak saya kamu datang. Sing goblok muslimate karo NU ne. Kiai kaya ngono kok ya diundang. Dia datang ke tempat kamu bukan cari barokah untuk ngasih ilmu, tapi dia datangi 30. Para pejabat-pejabat disampaikan sama Ibu Bupati. Kadang-kadang undangan kiai-kiai yang di TV viral, petung 30 juta, 20 juta, 70 juta, di Pemda datang mereka 70 juta. Giliran kowe ngundang kiai kaya aku, petungmu ora tau genah yonan. Maksudnya kiai sing meneng-meneng iki ya aja ada saka kuwi lho Pak Pemda, Pak. Khusus Pemda tapi kalau khusus untuk jamaah kiai-kiai NU tidak akan pernah ada petung. Nah, kenapa kok di Pemda harus ada petung? Karena di dinas setiap undang kiai ada anggaran di sana ditulis berapa juta sangune kiai. Lek kiai ini orang genah nih aku wedi dihapus. Ngapusi kiai ini ku malati. Ya lek melantik wedhus, lek melantik kiai bahaya. Saniki akeh panitia melantik kiai. Bahkan kiai melantik kiai. Ben iki viral sih saniki kok geger ben geger. Cocok? Cocok? Pak Yai, pejabat sudah, orang kaya sudah, kiai sudah, sing sugih wis. Sing terakhir sapa sing kire kok ora entuk. Sing kire yo kebagian. Apa kata saya Jafar Sutik? Wa kullu fakirin. Setiap orang fakir la yasbiru bi fakri huwa wal qalbu sawa. Wong kire sing ora sabar nampa kirene kuwi padha karo kire, padha karo asu. Tak baleni meneh. Wong kire sing ora sabar nampa kirene kowe kaya asu kae ora sabar. Gak percaya sampean lewat nang ngarepe wong omah duwe asu bengi-bengi. Kowe ora salah apa-apa, dhek cucu ngamuk. Kok. Pancen asu ora sabar. Ora sabar nahan nafsu. Mula asu niku kuwalat karo Nabi Nuh alaihis. Dikumpulne nang nggon kapal, lanang wedok dikumpulne kena musibah banjir, Nabi Nuh pidato, wahai anggota yang di dalam kapal, semuanya sabar menahan nafsu, jangan senang-senang, kita berdoa kepada Allah supaya musibah ini selesai. Lah kok asu malah monggo ning pojokan kapal kawin malahan. Konangan kucing karo kucing digetak. Wah, awakmu lho kok malah kawin. Akhirnya kuwalat ceprike lek kawin kacep sedina ora cepot-cepot. Kuwi kuwalat karo Nabi Nuh alaihis. Lah kucing ya semono uga, iso ngomong ora iso nglakoni, iso ceramah tapi ora nggen. Bar ngelekne kucing melek, goleki pasangan ning sor nganding perahu. Ngono juga digetak karo kirek genten, mula kucing lek kawin kena mesti wah. Itu termasuk kualat karo Nabi Nuh. Jadi loro-lorone kualat kabeh. Kucingnya ya iso ngomong tapi iso nglakoni malah kepengin. Kirek digetak kacep seberiki. Oke.
Dadi kiai kaya kula kaya Mbah Yai niki ya kudune iso ngelekne ya nglakoni. Nek iso ngelekne ternyata menerjang pelarangan itu, berarti kiyaine ya kaya Lepas kiai banter men kowe. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, aja sampai pejabatnya kaya bareng sing sugih kaya kor, kiyaine kaya sing kere kaya ki. Muga-muga sedaya aman, berkah, ayem, tentram, tetap konsis dari akan NU untuk jaga NKRI. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh man bakhila la yadkhulul jannah. Wong cedhel ora bakal mlebu swarga. Angkat 10.000. Angkat. Saya nggak akan baca sholawat kalau diangkat. Semua nggak pandang, kabeh punyai barang diangkat. 10.000 semuanya, Ibu. Jangan diatur, Mbah, diangkat kabeh. Kalau semua belum ngangkat, saya tidak akan baca. Ayo Pak Yai yang di atas panggung, semua pejabat angkat 10.000 minimal. Pak DPR aja 10 Pak, ora pantes Pak. Angkat minimal 10.000, diangkat semua. Pak PKPNU semanut Kiai, diangkat. Wih kok ijoe 2.000 kurang 10 wih. Oh 2.000 mengko. Diangkat semua diangkat, Pak, diangkat. Diangkat. Kayak bos walet diangkat piro kayak. Semua diangkat semua. Jangan diturunkan kalau panitia belum jalan. Apa alasannya? Nanti kalau kamu turunkan mau ijol nih meneh. Aku ngerti ada mau kadali aku Kiai. Aja tiduk nih mau ijol nih angkat terus. Angkat. Min 10.000 diangkat. Saya doakan 10.000 jadi 100 juta. Ya Suan Makkah Madinah. Amin. Doa nggak usah pakai logika. Kalau beliau amin mandi, Allah idza arada syai'an ayakula lahu kun. Muga-muga iso dadi jantan Mekah Madinah. 20.000 dados 200 juta. 1,5 miliar. 100.000 dari 1 miliar. Angkat. Mana panitianya? Kok orang siapkin gitu deh. Dari depan jangan dari belakang. Kowe tekan mburi rek golek apa kowe? Maju ke depan semua panitia ke depan. Suka ngarep. Jangan sampai ada yang nggak ngasih. Panitia dengarkan baik-baik. PN kalau ada yang ngasih 2.000 ndase krukupen gerdos. Ngomong gedhek iki Mbah Yai ngono ya. Siap 10. Barokah. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo pelan-pelan, kalau belum ngasih jangan pindah. Sholli wa sallim daiman. Biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada salli wa sallim daiman ala ahmada salli wa sallim daiman ala ahmada. Banter karo ngekei yuk. Wal ali wal ali Sholli. Yang belum ngasih tunjuk jari biar diulangi panitia. Semua cepat orang mau kayaknya timpil itu. Daiman. Segera dihitung, saya pengen tahu. Azabiman. Walali wal ashab biman qad wahada. Sholli wa sallim iman. Sholli wa sallim iman wal ali wal biman qad
wal ali wal kalih nunggu ngitung tirokne kula cepet dihitung. Saya pengen tahu ini kalau 10.000 minimal dapat 10 juta, kalau kurang tak ulangi lagi, cepet hitung. Berarti nek sing 2.000 ngenyek kula berarti. Ini undangan hampir 1.000 lebih. Kalau 10.000 berarti 10 juta. Kalau ada yang 20.000 berarti bisa 15, bisa 20. Lihat. Kalau nggak sesuai dengan hasil, ulangi meneh, peksa 5.000-an. Cepet dihitung, cepet. Ngenyek lah orang ngono, cepet. Dihitung bareng-bareng di total. Tirokne kula. Tirokne terakhir tok, nggih. Ibu. Zaman akhir akeh wong kang padha lah. Ala wong gurli kok angel men to kowe. Line sing dawa tambah enak. Zaman akhir akeh wong kang padha lah. Nah ngono lho, li dawa. Zaman akhir akeh wong kang padha lah. Marang Gusti Allah padha ora wong kang bodho padha ora gelem ngaji, wong kang pinter wegah mulang tanpa gaji. Wis musim sing goblok malas ngaji, enekmu balik kondangan lek blayare ora larang ora gelem tak. Sing goblok kentuk mubalik kekut. Lek kula kan mboten nggih. Ngomong iya ngono sapa mau? Sholli wa salim iman cepet le ngitung le. Sholli wal ali wal biman wal ali ora balak apal napa mboten dilakone Jawa tirone kula li khamsatun udfi pinter harol wabail al mustafa wal murtado wabna umat fa ya Hannanu ya man banter salah ritek seperti cangkeme umi-umi ya Dayanu ya Zul kenceng ya Hannanu ya man. Ibu aja ngobrol ya Dayanu Zul baleni li khamsatun Selanang banter harol waba ilhati al mustafa wal murtado wabna huma wal fa terone kula esuk enjing sore sonten bareng usingire Mbak Marjuki Waliullah kita guyonan tapi mandi esok enjing sore sonten bareng Papah gedang digawe tali kula benjing tumut sinten coba bareng tak tes iso nirokno ora
pecah gesang bareng, pecah gesang tumut jeng nabi jenengan sudik aku melaku dewe dengklang udah tak ditop nih nem tuh minum jenengan aku melaku tekenan jenengan ambruk aku iya jenabi jenengan wong terani repot dalane apik banget bakal goblok bareng kula benjing tumut sin ayo pecah gesang tumut jenengan kembang menur ibu ini ngerasanya aku jadi pancen disengaja ora apa aja kembang menur kembangnya menur bareng ditandur neng pinggir sumur cepet lah ngitung ojo penak turun neng kasur coba bareng meneh salah tak gantol tongkat gue ojo penak turun neng ili ngono seksane tumben bener gue aja benak turun neng ili ngono pun cukup nyinggung sing sugih kuwi san aja benak neng kasur ili ngono seksane lek waya zakat tokno waya santunan tokno sedekah amin Allahumma amin ya robbal ndi tok pira pokoke kurang 10 juta tak baleni nah, selamat kowe kula sing narik liyane Ki Mohed paling entuk 5 juta Mbak ya Hayat 12 juta 835.000 jan turah ngenyangoni kiai itu badi Mbah Hayat malahan muka-muka berkah amin Allahumma makaten enten kirangkung jeneng ngapunten tasyakur haul muka-muka itu Gusti Allah alumni BKPNU menjadi kader yang militan amin Allahumma pokoknya NU siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI harga mati Pancasila jaya jaya pitelu jaya orang cocok baleni siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI harga mati Pancasila jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih segala apa yang telah diuraikan mudah-mudahan akan